Pencapaian timnas Indonesia untuk sampai di titik seperti sekarang ini jelas nggak datang begitu aja alias ujuk-ujuk. Ada namanya sebuah proses panjang yang harus dijalani, terutama untuk menciptakan tim seperti ini. Dan siapa sangka kita bisa menutup tahun 2024 kemarin dengan duduk di posisi 3 grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar setelah itu, ada yang namanya dinamika dan lain-lain. Yap, masuknya Patrick Kluivert, Daniel Lenzet, serta Alex Pastoor. Selain akan membuat tim ini makin banyak disorot, juga diyakini akan semakin membuat para pemain grade A lainnya makin mantap untuk gabung ke timnas Indonesia. Nah, dengan semua hal yang ada, wajar jika probabilitas tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia makin besar adanya. Meskipun begitu, diketahui ada 5 negara yang secara blak-blakan berharap Indonesia akan gagal. Karena jika sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, secara otomatis itu akan merusak peta persaingan kekuatan, baik itu di kawasan Asia Tenggara hingga level Asia secara luas. Dan Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi dari beberapa nama yang sekarang ada, sehingga perbedaan gap itu dinilai akan semakin nyata adanya. Bukan sebuah rahasia lagi kalau sekarang ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media asing. Selain karena soal dinamika pergantian pelatih, keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi. Dan secara umum, dari 6 pertandingan yang dilakoni, pencapaian Indonesia sebagai tim debutan ya bisa dikatakan cukup oke lah. Menahan imbang Arab di laga away serta Australia di GBK. Lalu harus apes di bulan Oktober karena dikerjai Bahrain serta kalah mengejutkan dari China. Dan puncaknya ya ketika dihajar Jepang, walaupun ya dari awal udah tahu bakalan kalah. Tapi cara kalahnya itu loh yang sangat disayangkan. Namun di saat semua orang mengira tim ini akan jatuh, di saat semua menduga Indonesia akan goyah, disitulah kemudian mentalitas Garuda benar-benar luar biasa. Di mana secara mantap, dalam sebuah laga yang sangat krusial, Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK dengan skor 2-0 lewat brace Marcelino. Yang bikin salut dari pertandingan itu jelas fighting spirit para pemain yang benar-benar siap melakukan apapun buat menang. Dan kemenangan itulah yang kemudian membuat posisi Indonesia ada di peringkat 3 klasemen sementara. Tentu di luar itu semua, ada beberapa dinamika atau hal-hal yang mencuat ke publik. Tapi Mimin gak akan bahas sampai ke sana. Karena bagaimanapun yang udah ya udah. Dan sekali lagi, respect serta kredit tetap wajib diberikan kepada Shin Tae-yong yang bagaimanapun tetap memiliki jasa bagi perkembangan tim nasional Indonesia. Lebih lanjut, berkaca pada situasi yang ada, wajar jika sekarang banyak media-media asing ternama menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi lebih terbuka. Pasalnya, dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta kesatuan sinergi antara PSSI dan pemerintah, menjadikan Indonesia nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog. Terlebih, setelah masuknya jajaran pelatih baru, diketahui membuat PSSI akan semakin ngegas untuk terus menambah pemain diaspora berlabel grade A. Dan setelah oleh Rumeni, ada pun Jairo yang prosesnya sedang diupayakan clear tepat waktu agar Maret udah bisa ikutan debut. Namun di luar dua nama tadi, masih ada nama-nama grade A seperti Miliano Jonathans, Jairo, Pascal Struijk, Jadon Osterwolde, Emil Audero, Dean James, Michelle Becker, hingga Ian Maatsen yang akan terus dicoba untuk diproses.
Jelas kalau nama-nama tadi sukses dinaturalisasi, tak sedikit loh yang berpendapat kalau timnas Indonesia ke depannya bahkan bisa bertarung seimbang dengan tim terkuat Asia saat ini, Jepang, yang kita tahu punya seabrek pemain yang mentas di liga-liga top Eropa. Di sisi lain, melihat sikon Indonesia sekarang, gak sedikit loh yang merasa khawatir ataupun iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Dan diketahui, ada 5 negara yang kayaknya nih gak rela banget kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Yang mana disebutkan kalau tim-tim seperti Malaysia, Vietnam, Qatar, China, dan Bahrain akan merasa iri jika Indonesia bisa sampai di titik itu. Bukannya apa-apa, karena jika Indonesia sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, amin. Sudah pasti peta persaingan tim Asia akan rusak ataupun berubah, di mana Indonesia secara tak langsung akan masuk ke jajaran tim elit Asia. Dan sudah pasti, hal itu akan bikin lebih banyak pemain diaspora yang mau untuk menjadi WNI. Kemudian sorotan pun akan jauh lebih banyak sehingga memaksa pembinaan serta liga mau tak mau berbenah. Ya mungkin kalau Malaysia ataupun Qatar hanya sebatas iri. Tapi kalau Vietnam dan China, walah beneran, sampai dijulitin abis dong. Belum lagi soal Bahrain yang beneran deh jadi rival baru kita dari kawasan Timteng. Nah lucunya, beberapa waktu yang lalu, media China bernama Sohu secara blak-blakan meminta Bahrain supaya apapun caranya harus bisa mengalahkan Indonesia di bulan Maret mendatang. Alasannya sederhana, yakni soal kesenjangan pemain yang ada. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif, konfrontasi fisik yang sangat baik, dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain, tulis media Sohu. Selain itu, alasan China ingin Bahrain menang, tentunya agar minimal posisi 3 dan 4 bisa sama-sama mereka rebutkan sendiri tanpa gangguan dari Indonesia yang sebelumnya memang dianggap sebagai tim paling tidak diunggulkan. Sebab media China itu sendiri juga masih was-was apabila nantinya Indonesia bisa curi minimal 1 poin di kandang Australia. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Bahrain, maka peluang bagi tim sejuta panda pun semakin tipis. Apalagi Juni nanti China harus away ke Jakarta, yang mana bisa aja itu akan jadi pertandingan yang krusial. Sebab semua pun tahu, pada bulan Juni gak ada jaminan Indonesia gak akan nambah pemain lagi. Karena jika mampu meraih setidaknya 4 poin di bulan Maret, maka kesempatan untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia tentu semakin terbuka. Ditambah Jepang yang udah pasti juara grup, kemungkinan hanya akan menurunkan skuad kedua ketika menjamu Indonesia. Jadi ya masuk akal jika China sebegitunya khawatir. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri tentu saja proses masih sangat amat panjang dan sudah pasti rintangan ke depan akan jauh lebih sulit mengingat tim-tim lain pun juga pastinya akan berbenah, apalagi kita sedang dalam masa transisi pergantian pelatih. Pasti akan ada yang namanya penyesuaian. Tergantung hal itu cepat atau lambat kan gitu. Akan tetapi, jika ingin benar-benar dikatakan to the next level, ya bisa nggak bisa, suka nggak suka, pokoknya harus bisa melewati segala rintangan yang ada, baik teknis maupun non-teknis. Dari situ, baru deh kita bisa melihat sejauh mana level timnas Indonesia. Tentunya masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Jadi ketimbang ngeluarin bacotan yang ujung-ujungnya bikin ribet suasana hati dan pikiran, mendingan dukung dan doakan. Toh walaupun pemain diaspora ini tumbuh besar di luar Indonesia, bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Berulang kali kami tekankan, selama mereka punya darah Indonesia, ya udah, apa bedanya? Dan mau siapapun, selama dia masih pakai merah putih, maka dia punya hak serta kewajiban yang sama dan juga harus kita dukung, kan gitu. Oleh karenanya, nilai aja semua berdasarkan performa bukan asal-usul. Dan bedakan antara kritik dengan hujatan.
karena itu jelas dua hal yang berbeda. Pun begitu soal Coach Patrick, mau bagaimanapun, dia adalah pelatih baru yang udah ditunjuk secara sah oleh PSSI. Jadi ya, suka nggak suka tetap harus kita dukung. Untuk itu sekali lagi, timbang ngoceh-ngoceh nggak jelas, tinggal dukung dan doakan aja, apa susahnya sih? Lagian juga nggak dosa kan? Malah yang ada nih, barokah loh kalau kita doa yang baik, karena sejatinya kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri, ya nggak? So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.